Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai gap ya. GAP, kita baca gap. Ya biasa kalau gap itu ada jarak. Nah, dalam trading forex, gap itu apa dan kita akan belajar di video penjelasan kali ini. Oke, kita langsung aja. Jadi gap adalah satu kondisi di mana chart itu ya ada jarak, yaitu ada satu candlestick yang menciptakan jarak dengan candlestick berikutnya. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini ada chart, kemudian ada gap dari sideways, kemudian dia mau uptrend yang dilingkari abu-abu, itulah gap. Jadi ada satu kondisi di mana tidak ada chartnya ya, maksudnya tidak ada candlesticknya gitu. Jadi dalam chart ya. Nah, jadi gap ini juga bisa diartikan seperti ada kekosongan transaksi saat pembentukan harga di awal perdagangan. Jadi gap ini bisa terjadi karena adanya ekspektasi ya yang berlebihan dari para investor di bursa. Nah, kenapa bisa terjadi gap saat di chart ya? Mungkin teman-teman juga bingung ya, kok bisa ya ada gap gitu ya? Nah, jadi gap itu bisa terjadi di chart. Ini mengindikasikan tidak ada transaksi yang dieksekusi oleh para trader ya atau investor pada level harga tersebut. Kok invest? Salah lagi ngomongnya. Ulang. Coba ya, ini agak jauh sedikit. Oke teman-teman, sekarang di video kali ini kita akan bahas mengenai gap ya. Apa itu gap dalam trading forex? Kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Apa itu gap dalam trading? Jadi gap ini adalah satu kondisi di mana dalam chart ada candlestick yang tidak ada ya dalam chart itu. Jadi candlestick sebelumnya ada, kemudian ada kekosongan, ada jarak, dan baru ada candlestick. Jadi satu candlestick menciptakan jarak daripada candlestick sebelumnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa gap juga merupakan kekosongan transaksi ya pada pembentukan harga di awal perdagangan. Nah, gap terjadi karena adanya ekspektasi yang berlebihan dari para investor di bursa. Oke, gap itu terjadi pada chart. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada transaksi yang dieksekusi pada level harga tersebut ya. Tidak ada transaksi, makanya tidak ada candlesticknya. Jadi meskipun ada lonjakan harga maupun koreksi harga yang terjadi secara drastis, itu memicu juga terjadinya gap. Dan fenomena yang lumrah ini dinamakan gap up nih. Contoh ya, teman-teman bisa lihat di gambar. Itu ya, ada gap up, ada gap down ya. Kita bisa lihat di slide berikutnya juga ya. Nah, di sini juga ada gap ya teman-teman ya. Tidak ada candlestick. Kira-kira ada berapa candlestick yang tidak tercipta di sini. Jadi ada jarak ya antara gap yang sebelumnya ini ya, chart sebelumnya dengan candlestick sesudahnya. Itu ada jarak yang cukup jauh. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, gap up dan gap down. Apa itu? Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ya, itu gap down dia pada market downtrend atau bearish. Gap up dia terjadi ketika market sedang uptrend atau sedang didominasi oleh candlestick bullish. Nah, pengertiannya, gap up itu berarti terjadi sebuah lonjakan pada harga pembukaan di sesi berikutnya, sehingga terdapat kesenjangan ya. Kesenjangan itu jarak dengan harga tertinggi pada sesi sebelumnya. Itu kalau gap up ya, secara ilmiah seperti itu ya teman-teman ya. Tapi biar gampang teman-teman ingat bahwa gap up itu terjadi ketika marketnya sedang bullish atau sedang uptrend. Dan gap down ya, itu kebalikan dari gap up. Simpelnya seperti itu. Jadi ada lonjakan yang terjadi ketika harga pembukaan hari berikutnya lebih rendah daripada harga terendah pada sesi sebelumnya.
Nah, ini biasanya terjadi pada market yang sedang downtrend ya. Oke. Kita langsung cara menggunakan gap dalam trading. Ini masih teori dulu ya teman-teman ya. Nanti kita akan dibantu dengan salah satu indikator. Nah, nanti itu ada video berikutnya mengenai cara menggunakan indikator tersebut agar teman-teman bisa untuk menggunakan strategi gap dalam trading forex. Jadi sebenarnya secara umum gap itu dalam forex tidak selalu ditradingkan ya. Nah, dalam strategi ini sebenarnya kita butuh satu indikator, yaitu indikator volume. Nah, jadi volume ini adalah salah satu indikator teknikal penting untuk mengetahui pergerakan harga yang berada di dekat level support dan resistance. Ayo gimana? Udah nonton kan ya? Video penjelasan tentang support dan resistance atau SNR ya. Nah, ketika harga menyambangi atau menyentuh di level support dan resistance dengan volume yang besar, apa yang akan terjadi? Maka sinyal-sinyal di daerah tersebut bisa jadi valid ya atau mantap. Nah, ya jadi ini kita fondasinya dulu. Teorinya dulu teman-teman ya, biar teman-teman tahu gap itu apa yang harus Anda lakukan dan bagaimana cara menggunakannya ya. Nanti akan dibantu dengan indikator volume. Nah, untuk indikator volume teman-teman ada di video khusus ya. Jadi teman-teman bisa nanti pelajari tentang banyak indikator-indikator yang bisa kita gunakan saat trading forex. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat belajar dan salam profit.